Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan kita pada seri tutorial membuat aplikasi presensi dengan CodeIgniter 4. Sebelum kita mulai, teman-teman pastikan sudah mendukung channel Framework Indonesia dengan menekan tombol subscribe ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita pada aplikasi membuat aplikasi presensi. Silakan teman-teman buka di localhost 8080. Pastikan teman-teman sudah menjalankan local development servernya dan juga sudah menjalankan MySQL dan juga Apache di XAMPP. Kita langsung saja teman-teman untuk login terlebih dahulu di akun pegawai. Sebelumnya kita punya akun pegawai dengan username Budi dan passwordnya 1-6. Lalu kita login. Dan di sini terdapat error ya teman-teman. Sebelumnya ketika kita membuat fitur di video sebelumnya, yaitu membuat fitur presensi keluar, error ini tidak ada ya teman-teman. Jadi ketika sekarang kita buka lagi, mungkin sebagian dari teman-teman mengalami error yang seperti ini. Nah, kita baca dulu ya errornya seperti apa. Di sini ada pesan mencoba untuk mengakses array yang nilainya itu 0. Ya, nilainya itu 0. 0 itu maksudnya datanya sama sekali tidak ada di dalam tabel kita. Ya, jadi bukan empty ya teman-teman, dia 0. Jadi datanya itu sama sekali tidak ada. Dan di sini kalau kita lihat ada dikasih tanda di line 72 ya. Yaitu di bagian method atau di bagian form presensi keluar teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat error ini sebenarnya terjadi oleh karena ketika kita melakukan presensi keluar itu kan sebelumnya kita ambil data presensi masuk ya. Kita coba lihat dulu di tabel kita. Logika yang kita gunakan ketika kita melakukan presensi keluar sebelumnya adalah kita ambil ya data presensi masuk. Ya, contohnya kita ambil data dengan ID nomor 22. Lalu kita tinggal update saja tanggal keluar, jam keluar, sama foto keluarnya, teman-teman. Nah, ketika kita mengambil data ini, maka parameter yang kita gunakan adalah ID pegawai yang login dan tanggal masuk. Jadi yang kita ambil adalah tanggal hari ini, teman-teman. Contohnya sekarang tanggal 12 Juli, maka yang kita ambil adalah tanggal dengan data tanggal masuknya itu tanggal 12 Juli. Nah, sementara di sini tidak ada ya, tidak ada presensi masuk dengan tanggal 12 Juli, teman-teman. Nah, kalau ID pegawainya pasti 2 ya, karena sebelumnya kita coba menggunakan akun pegawai dengan user Budi. Ya, itu ID-nya 2, tapi tanggalnya tidak ada. Makanya muncul error seperti ini, teman-teman. Nah, kita mau perbaiki dulu supaya error ini bisa tidak muncul lagi. Caranya bagaimana? Kita tinggal melakukan pengecekan saja, teman-teman. Silakan teman-teman buka text editornya. Oke, kemudian kita boleh sekarang ke bagian views terlebih dahulu. Kita ke folder pegawai, setelah itu kita ke file home.php. Nah, tadi dia errornya ada di halaman di line 72 ya. Nah, yang ini teman-teman ya. Jadi dia mencoba untuk mengambil presensi masuk. Nah, presensi masuk ini sebelumnya kalau kita lihat di bagian admin di bagian kita buka file home.php yang ada di folder pegawai. Kita lihat di sini ada query cek presensi masuk ya teman-teman. Cek presensi ya. Nah, di sini ada cek presensi. Kemudian setelah itu dia akan ambil datanya berdasarkan ID pegawai yang login dan tanggal masuknya itu adalah tanggal hari ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita akan coba untuk perbaiki ya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Kita kembali lagi ke home.php. Setelah itu kita bisa melakukan pengecekan seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, mungkin kita buat di sini ya setelah tulisan presensi keluar.
kita buat seperti ini. Kita buka tag PHP dulu, lalu if. Setelah itu kita ambil cek presensi masuk yang di sini. Nah, kita melakukan pengecekan ya, apakah ada data cek presensi masuk atau tidak. Jadi kita bisa buat di sini if $cek presensi. Kita cek kalau misalnya dia lebih kecil dari 1. Kalau lebih kecil dari 1 artinya 0 ya teman-teman, artinya datanya tidak ada. Maka kita tinggal tampilkan saja tulisan di bawahnya. Nah, di sini kita buat dulu else seperti ini. Lalu penutupnya kita tempatkan di sini. Tutup dengan and if. Oh sorry, ini kita kasih buat seperti ini saja, titik 2 saja. Berarti yang ini kita kasih juga titik 2. Nah seperti ini. Jadi kalau misalnya cek presensi masuknya itu 0, artinya datanya tidak ada. Nah kita jangan eksekusi code yang ini teman-teman. Kita tinggal tampilkan saja pesan. Contohnya kita buat pesannya, kita bisa copy dari atas saja. Kita copy dari sini yang Anda telah melakukan presensi masuk yang sebelumnya kita buat. Kita paste di sini. Oke. Lalu setelah itu pesannya kita ganti menjadi Anda belum melakukan presensi masuk. Ya, jadi kalau misalnya belum melakukan presensi masuk, tombol presensi keluarnya itu kita sembunyikan. Begitu ya teman-teman. Kita coba cek sekarang apakah errornya sudah hilang. Kita coba reload dan errornya sekarang sudah hilang. Ya, yang muncul ketika kita belum melakukan presensi masuk itu adalah Anda belum melakukan presensi masuk ya. Nah, ini kita mau perbaiki dulu untuk tampilan cardnya teman-teman. Kita balik lagi ke text editor kita. Nah, di sini kita tambahkan kelas H-100 supaya tingginya bisa 100% ya, sama dengan card di sebelahnya. Silakan teman-teman kalau mau styling, contohnya menambahkan icon di sini atau mau buat dia di tengah, silakan saja ya teman-teman. Nah, sekarang kalau misalnya kita melakukan presensi masuk, oke, kita ambil foto selfie-nya. Nah, ini berhasil ya teman-teman, Anda telah melakukan presensi masuk. Lalu setelah itu kita lakukan presensi keluar. Kita ambil foto selfie dan tidak ada masalah. Dan kalau kita lihat di dalam tabel kita, datanya masuk ya teman-teman. Hari ini tanggal 12 Juli ya. Ini jamnya, fotonya semua masuk. Tetapi, nah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya memberikan tugas ya kepada teman-teman tentang bagaimana caranya menyembunyikan jam, tanggal, dan tombol keluar ini ketika pegawai sudah melakukan presensi keluar. Nah, kalau misalnya teman-teman masih belum bisa, kita akan coba selesaikan di video kali ini. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya kita tinggal melakukan pengecekan saja teman-teman. Logikanya sebenarnya sama persis seperti ketika kita melakukan pengecekan presensi masuk ya. Jadi kita balik lagi ke home.php. Nah, di sini kita buat satu key baru ya. Silakan teman-teman salin saja. Ini kebetulan sebelumnya sudah saya buat, tapi belum lengkap ya. Nanti kita coba kerjakan sama-sama, kita selesaikan. Silakan teman-teman buat cek presensi keluar, lalu query-nya seperti ini. Kita ambil variabel cek presensi model, lalu where ID pegawai sama dengan $ID pegawai, sama persis seperti sebelumnya ya. Ketika kita melakukan cek presensi masuk, lalu setelah itu di sini juga sama where tanggal masuk itu adalah tanggal hari ini, tetapi yang membedakan adalah kita mau cek teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat kan di sini, nah di sini kan tanggal keluarnya sudah ada ya. Oke, tanggal keluarnya sudah ada di sini teman-teman. Nah, kita mau cari yang tanggal keluarnya itu masih 0 semuanya. Kalau misalnya tanggal keluarnya masih 0 ya, dan juga jam keluarnya masih 0, itu artinya kan si pegawai belum melakukan presensi keluar teman-teman. Jadi kita tinggal tambahkan saja query-nya di sini.
Oke, kita tambahkan satu lagi where-nya. Kita ambil salah satu saja ya. Boleh ambil tanggal keluar atau jam keluar. Kalau ini salah satu kosong, artinya kan pegawai belum melakukan presensi keluar ya. Nah, jadi kita coba untuk tambahkan di sini where tanggal keluar. Oke, tanggal keluar itu tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu teman-teman gunakan simbol tanda seru lalu sama dengan. Kalau misalnya bentuk simbol tidak sama dengannya berbeda dengan saya, itu tidak masalah ya teman-teman, karena di sini saya menggunakan extension di VS Code-nya sehingga tampilannya seperti ini. Lalu setelah itu kita coba parameter yang kedua adalah, nah kalau misalnya dia belum melakukan presensi keluar, formatnya kan seperti ini ya teman-teman ya, semuanya 0. Ini untuk tahun, min, lalu ini bulan, ini tanggal. Jadi teman-teman boleh samakan saja seperti ini. Ini tahun, ini bulan, ini tanggal. Jadi kita coba ambil yang tanggal keluarnya itu tidak sama dengan format yang di sini. Kalau misalnya tidak sama dengan format yang di sini, artinya dia sudah melakukan presensi keluar ya teman-teman. Nah, kita coba sekarang kita coba tes. Oke. Kita save teman-teman. Lalu di sini kita balik lagi ke home.php. Nah, di sini kita di bagian else ini kita bisa buat di sini else if teman-teman. Kita buat else if. Kita ambil yang tadi variabel cek presensi keluar. Nah, jika cek presensi keluar itu lebih besar dari 0. Artinya kalau lebih besar dari 0 datanya ada ya teman-teman. Nah, kalau datanya ada, kita tinggal buat dulu di sini php else. Nah, kalau datanya ada, tinggal kita tampilkan pesan lagi seperti ini. Kita copy dari atas, lalu di sini Anda telah melakukan presensi keluar. Nah, seperti ini ya. Oke. Coba sekarang kita cek teman-teman. Nah, di sini kan dia sudah melakukan presensi keluar ya. Kita coba reload. Nah, di sini muncul ya teman-teman, Anda telah melakukan presensi keluar teman-teman. Oke, di sini juga muncul Anda telah melakukan presensi masuk. Oke, coba sekarang kita hapus ya teman-teman. Yang ini kita coba hapus. Oke, setelah itu kita reload di sini. Nah, oke, muncul lagi ya. Jadi ini seandainya kita belum melakukan presensi masuk, dia akan muncul lagi tombolnya. Kita coba masuk. Oke, kita coba masuk lagi. Oke, sekarang kita coba keluar ya. Oke, nah maka harusnya ini sudah betul ya teman-teman. Anda telah melakukan presensi keluar. Oke, sekali lagi kalau misalnya teman-teman mau perbaiki tampilannya silakan saja ya. Nah, itu dia teman-teman untuk tugas kita di video sebelumnya kita sudah kerjakan sama-sama. Nah, selanjutnya di video kali ini kita akan menambahkan map atau peta interaktif ya di bagian aplikasi kita ya. Kita coba logout dulu. Kita coba ke halaman login, lalu kita coba login di halaman admin terlebih dahulu. Oh sorry, sebelumnya username-nya untuk admin Elsa ya. Nah, kita sekarang ke master data, lalu kita ke lokasi presensi, dan silakan teman-teman klik detail. Nah, saya mau nanti kita di sini di sebelah kotak yang ini, itu kita tambahkan map ya teman-teman, kita tambahkan peta. Kita sebenarnya bisa saja menggunakan Google Map, tapi ada library JavaScript yang lebih interaktif ya. Teman-teman silakan buka namanya Leaflet.js ya. Silakan teman-teman ketik saja Leaflet.js.
Nah, ini .com ya. Oke. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Kita coba buka dulu untuk kita ke admin, folder admin yang di view, lalu lokasi presensi. Setelah itu kita ke bagian detail, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi nanti kita akan masukkan mapnya di sini. Nah, kita coba pelajari dulu teman-teman cara penggunaannya bagaimana. Kita bisa ke bagian tutorial. Setelah itu di sini ada Leaflet Quick Start Guide ya. Nah, ini. Oke. Jadi nanti kita bisa tambahkan untuk marker ya, atau penanda posisi kita saat ini ada di mana dan lokasi kantor ada di mana dengan menggunakan Leaflet.js ini. Nah, coba kita lihat dulu cara penggunaannya teman-teman. Yang pertama kita harus mengincludekan atau meload untuk file Leaflet.css-nya. Dan ini kita tempatkan di bagian tag head ya. Artinya ini kita copy lalu kita paste di file layout.php. Oke. Kita buka lagi, kita ke file admin, ke folder admin. Setelah itu kita ke file layout.php. Dan di bawah Swift Alert yang bukan di Swift Alert. Kita ke atas ya, kita cari tag head, teman-teman. Nah, ini dia tag headnya. Silakan teman-teman boleh masukkan setelah Swift Alert. Di sini kita buat dulu komentar. Kita boleh buat contohnya Leaflet CSS. Kita paste di bawahnya. Lalu setelah itu kita coba balik lagi ke sini dan di sini ada Leaflet.js-nya ya. Nah, ini kita copy dan di sini sudah ada keterangan ya. Pastikan teman-teman menempatkan script ini itu setelah Leaflet CSS. Jadi di bawah link yang tadi kita paste ya. Ini di copy, lalu setelah itu kita paste di bawahnya, kita kasih komentar dulu. Ini adalah Leaflet.js. Oke, kita paste. Oke, sekarang kita sudah berhasil untuk meload untuk Leaflet.js-nya teman-teman ya. Untuk memastikan apakah sudah terload atau belum, teman-teman bisa reload. Kita klik kanan lalu kita ke view page source. Teman-teman pastikan di sini sudah ada ya Leaflet.css dan Leaflet.js-nya. Oke. Langsung saja kita akan coba perbaiki dulu untuk tampilan kita. Kalau teman-teman lihat di sini kotaknya dia agak lebih lebar ya dari sisa space yang ada di sini. Kita coba perbaiki dulu. Kita kembali lagi ke detail.php yang ada di dalam folder lokasi presensi. Setelah itu yang call md6 ini kita coba hapus terlebih dahulu. Kita hapus. Setelah itu ini coba saya collapse, klik tanda panah ke bawahnya supaya kita bisa lihat semua codingannya. Lalu setelah itu di sini kita buat sebuah div dan kita tambahkan kelas bootstrap namanya row. Lalu tambahkan lagi di sini div call md6. Dan kita buat satu lagi div dengan kelas call md6-nya. Nah, tabel yang ini tadi kita copy atau kita cut semuanya, lalu kita tempatkan di dalam div yang ada kelas call md6 yang pertama. Kita buat seperti ini teman-teman. Nah, sehingga dengan begitu maka kalau kita reload, nah kotaknya bisa lebih kecil ya, ukurannya sama dengan sisa space kosong yang ada di sebelah kanannya. Nah, ini untuk mapnya nanti kita akan letakkan di sini. Kembali lagi ke panduan penggunaan Leaflet.js, kita coba scroll ke bawah. Cara penggunaannya seperti ini ya teman-teman. Kita buat sebuah div, lalu di sini kita akan gunakan selector, boleh menggunakan ID atau menggunakan kelas. Tapi di sini diminta kita menggunakan ID ya. Jadi kita ikuti saja menggunakan ID. Ini kita copy. Lalu balik lagi ke codingan kita teman-teman. Untuk mapnya kita tempatkan di dalam div dengan kelas call md6. Kita tinggal paste saja. Oke, kalau sudah kembali lagi dan kita bisa styling teman-teman untuk
mapnya ya. Kita bisa tentukan untuk tingginya. Kita mau tinggi berapa nih? Kita copy saja yang ini. Lalu kita tempatkan saja di atas ya, di bawahnya section content. Kita buka text style untuk CSS-nya dan kita paste codingan CSS yang ini tadi. Untuk sementara kita buat dulu tingginya 180 pixel. Oke, kalau sudah kita balik lagi, kita ikuti saja langkah-langkahnya di sini teman-teman. Nah, di sini kita coba copy yang ini. Nah, ini adalah file JavaScript-nya ya, atau sintaks JavaScript-nya. Karena ini adalah sintaks JavaScript, maka kita perlu membuka text script di sini. Kita tempatkan dia sebelum end section ya, teman-teman. Kita buka text script. Setelah itu kita paste yang tadi. Nah, di sini teman-teman kita buat sebuah variabel map. Lalu setelah itu kita tentukan koordinat, latitude, dan longitude posisi mapnya. Ini bukan markernya ya teman-teman, tetapi posisi map yang ada di sini. Jadi posisi kotaknya teman-teman, bukan pin atau markernya. Untuk markernya nanti berbeda lagi. Begitu ya. Lalu setelah itu kita bisa tambahkan ini teman-teman. Oke, kita tambahkan saja yang ini. Kita ikuti saja langkah-langkahnya. Kita tambahkan di bawahnya. Nah, seperti ini harusnya sudah muncul ya mapnya. Kita coba reload. Oke, mapnya sudah muncul ya teman-teman. Dan kita coba tambahkan untuk tingginya ya. Ini terlalu kecil. Coba kita kembali lagi ke sintaks CSS kita. Contohnya kita tambahkan ukurannya jadi 400 pixel. Kembali lagi ke teks ke web kita. Oke. Kalau masih kurang silakan ditambahkan. Contohnya kita genapkan saja jadi 500 ya. Nah, cukup ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan untuk poin atau titik di mana kita mau meletakkan posisi kantor ya. Di sini kan kita sudah punya koordinat kantor pusat ya, yaitu di latitudenya 2,9 sekian dan longitudenya di 115,74 sekian. Kita tinggal ambil saja latitude dan longitude ini untuk memberikan poin atau marker posisi kantor di mana kita berada. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa pilih teman-teman. Teman-teman mau bentuknya itu markernya seperti ini ya. Oke, atau mau lingkarannya nanti seperti ini, atau mau bentuknya poligon. Kalau poligon bentuknya seperti ini. Kita coba gunakan marker dulu teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau ubah ke circle atau polygon silakan saja. Caranya bagaimana? Kita tinggal copy saja yang ini teman-teman. Ini kita copy. Oke. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke script. Kita paste di sini. Nah, ini dia untuk posisi markernya teman-teman. Jadi beda ya kalau yang ini untuk mengatur view-nya, set view-nya. Ya. Kita mau set view-nya itu di mana? Oh, ini contohnya di London nih, di London ya. Ini di London, maka tinggal sesuaikan saja salah satu titik di sekitar London. Sementara kalau yang ini adalah posisi markernya. Gitu ya. Lalu setelah itu kita bisa coba reload apakah sudah muncul. Nah, langsung muncul ya, teman-teman. Ini dia untuk markernya. Kalau teman-teman mau mengubah ke tampilan lain, contohnya mau bulat, lingkaran, atau poligon, silakan saja ya. Nah, sekarang kita tinggal ubah saja teman-teman untuk koordinat yang ada di sini, latitude dan longitude-nya. Kita ambil dari data latitude dan longitude yang ini. Caranya bagaimana? Gampang saja, kita tinggal kita ke atas ya. Nah, di sini kan kita punya latitude dan longitude. Ini kita tinggal copy saja. Kita paste di bawah. Nah, di sini jangan salah copy ya, teman-teman. Jangan kita harus copy dua-duanya berarti ya. Kita paste dua-duanya. Kita paste di sini dan kita paste juga di sini. Gitu ya. Oke, lalu setelah itu yang ini kita juga paste lagi di sini, tapi ininya kita ganti jadi longitude. Sama juga yang di sini kita ganti jadi longitude.
Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita coba cek sekarang. Dan sudah muncul, ini posisinya di mana? Oh, posisinya di Kalimantan. Kita coba cek, kita buka Google Map terlebih dahulu. Kita coba tes ya teman-teman. Contohnya saya mau posisinya itu saya ganti teman-teman. Contohnya saya ganti di Surabaya ya. Oke, contohnya kita ganti di kota Surabaya. Oke, di sini contohnya ya. Caranya masih ingat, untuk mengambil latitude dan longitude tinggal diklik, tahan lama. Nah, seperti ini. Lalu klik kanan dan angka koordinatnya kita copy. Kita kembali lagi ke detail lokasi presensi. Kita balik dulu ya. Kita edit ya teman-teman. Oke, setelah itu ini kita ganti dan longitude-nya kita cut, komanya kita hilangkan dan kita paste di sini. Lalu kita update. Sudah berhasil diupdate dan kita cek di mapnya apakah berubah ke kota Surabaya. Oke, sudah betul ya, Surabaya. Ini ya teman-teman, sesuai dengan titik yang tadi kita sudah tentukan. Sampai di sini berarti kita sudah berhasil ya teman-teman untuk menentukan atau membuat map interaktif pada halaman admin. Selanjutnya kita akan menambahkan juga map interaktif untuk halaman pegawai. Silakan teman-teman kembali lagi ke halaman login. Lalu kita login ke halaman pegawai. Untuk sementara data absensi yang tadi kita sudah masukkan itu saya hapus dulu, supaya tombol masuk dan tombol keluarnya bisa muncul. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita akan tampilkan mapnya di bawah ya, di sini teman-teman. Kita kembali lagi ke text editor kita. Sebelum kita menambahkan mapnya, sama seperti tadi di halaman admin, kita load dulu untuk Leaflet CSS dan juga JS-nya. Kita bisa copy saja yang tadi kita sudah tambahkan di file layout.php yang di folder admin, kita copy. Lalu setelah itu kita buka file layout.php yang ada di dalam folder pegawai. Pastikan teman-teman paste di dalam tag body ya. Jadi sebelum tag penutup body, teman-teman silakan tempatkan untuk file untuk link dan juga script Leaflet JS-nya. Kalau sudah, ini kita bisa close saja. Setelah itu kita buka dulu untuk file views. Oke, folder views kita buka dulu folder admin, lokasi presensi, dan kita buka yang tadi ya, detail.php, supaya nanti kita bisa copy paste saja biar cepat. Kita sekarang ke folder pegawai, lalu kita ambil file home.php. Sama seperti sebelumnya teman-teman, kita tinggal tambahkan saja untuk mapnya di sini. Oke, kita tambahkan div dengan ID map. Nah, kita tempatkan dia di sini ya. Kita tempatkan di sini, atau sebentar. Supaya lebih gampang, untuk div class row ini saya akan collapse seperti ini. Nah, kita tempatkan dia di sini. Oke. Sudah ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal tambahkan stylenya teman-teman. Style CSS-nya seperti sebelumnya, yang ini kita copy, lalu kita copy lalu kita paste di setelah style parent clock ya, yang di sini. Balik lagi ke detail.php. Kita copy semua scriptnya yang tadi. Balik lagi ke home, kita paste di kita paste di sini ya. Ini kan kita sudah punya tag script. Kita coba paste saja di sini. Setelah fungsi show position.
Oke, kalau sudah, sekarang kita mau cek teman-teman apakah mapnya sudah muncul. Dan sekarang mapnya sudah muncul ya. Mungkin teman-teman bertanya kok posisinya berbeda ya. Tadi kan kita setting untuk pinnya di Surabaya, sementara ini posisinya di Bekasi ya teman-teman. Nah, ini untuk pegawai atas nama Budi, kebetulan saya setting dia di kantor cabang ya. Sementara tadi yang kita update itu adalah kantor pusat. Seperti itu. Kita tinggal kecilin saja teman-teman untuk mapnya supaya tidak terlalu besar seperti ini. Kita balik lagi ke CSS kita. Oke, height-nya kita samakan saja seperti tadi. Mungkin width-nya, lebarnya kita kecilin. Contohnya kita kasih 700 pixel. Oke, cukup ya. Lalu kita buat dia ke tengah. Caranya kita bisa tambahkan di sini margin. Value-nya auto. Kita coba cek. Nah, ini sudah tengah ya teman-teman. Tinggal tambahkan jarak antara map dan juga card presensi masuknya. Caranya kita bisa ke class row. Di sini kita tambahkan MB-1 atau -3. Margin bottom 3. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, ini kita sudah berhasil untuk menampilkan posisi dari kantor ya teman-teman. Ini adalah posisi dari kantor. Nah, supaya mapnya itu lebih interaktif teman-teman, kita nanti akan tambahkan 2 pin ya. Jadi 1 pin untuk posisi kantor dan 1 pin untuk posisi pegawai saat ini. Supaya nanti ketika pegawai melakukan presensi masuk, pegawai bisa mengetahui kira-kira secara visual jarak antara posisinya saat ini dengan posisi kantor. Caranya bagaimana? Kita tinggal balik lagi ke sini, ke dokumentasinya teman-teman. Nah, kita bisa bedakan ya untuk pegawai, posisi pegawai mungkin kita bisa gunakan yang circle ini. Jadi kita scroll ke bawah, kita cari yang circle. Oke, sebelumnya kita tambahkan dulu yang ini ya. Untuk posisi, sepertinya bisa kita coba langsung saja tambahkan yang ini ya. Kita coba tambahkan langsung, apakah bisa? Oke, posisinya itu kita tempatkan. Nah, di bawah var marker yang ini. Nah, ini ya teman-teman, kita buat seperti ini. Sekarang kita coba cek apakah sudah muncul ya untuk circle-nya. Oke, coba saya perbesar. Oke, ternyata masih belum muncul. Oh, sorry, karena tadi untuk latitude dan longitude-nya belum kita atur ya teman-teman. Kita coba perbesar. Nah ini ya muncul ya teman-teman. Posisinya di sini teman-teman. Kan tadi posisi latitude longitude ini di London ya. Oke, sekarang titiknya sudah muncul teman-teman, tapi ini posisinya di London ya. Karena kita tadi isi latitude dan longitude-nya secara manual. Nah, sekarang kita mau cari cara bagaimana caranya supaya posisi pin atau marker yang circle ini itu menyesuaikan posisi pegawai saat ini. Sebelumnya untuk mengambil posisi pegawai saat ini kan kita menggunakan fungsi yang ini ya teman-teman. Nah, supaya fungsi ini itu kita bisa pakai di sini, maka kita akan simpan setiap elemen yang di sini itu di dalam variabel. Jadi masing-masing nanti kita akan simpan dia ke dalam variabel, teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Kita buat sebuah variabel di sini. Contohnya variabelnya namanya latitude pegawai. Nah, isinya adalah yang ini teman-teman ya. Isinya yang ini. Kita cut yang ini. Maka di sini kita tinggal ambil variabel yang ini, kita masukkan di sini. Sebenarnya nanti sama saja ya, cuman biar kita bisa ambil dia sebagai variabel nanti untuk kita pakai di sini. Oke. Sebentar, coba saya cek lagi. Nah, ini ya. Kalau sudah, kita tinggal copy saja. Yang ini kita copy. Kemudian setelah itu nilainya kita ganti dengan yang ini, kita paste di sini.
Oke. Lalu ini ganti jadi longitude. Value-nya kita paste di sini. Oke ya teman-teman. Jadi di sini kita buat variabel latitude, kita ambil koordinat latitude-nya, lalu variabelnya kita masukkan di sini. Hal yang sama juga kita lakukan untuk longitude. Nah, bagaimana caranya supaya variabel ini itu kita bisa gunakan di sini? Ini kalau misalnya teman-teman langsung masukkan variabel yang ini ke sini, itu tidak bisa ya teman-teman, karena dia berada di luar scope function show position ini. Ya. Nah, supaya variabel ini kita bisa gunakan, kita nanti akan buat sebuah function ya. Kita buat sebuah fungsi, teman-teman. Oh, sorry. Ini titik koma ya, teman-teman. Jangan lupa di sini titik koma. Nah, nanti kita buat sebuah function, teman-teman. Contohnya kita buat nama fungsinya init map. Kita buat seperti ini saja ya. Init map atau inisialisasi map. Parameternya ada dua, teman-teman. Kita ambil nilai yang ini, latitude pegawai dan longitude pegawai. Nah, jadi nanti kita bisa gunakan atau pakai latitude dan longitude pegawai ini oleh karena kita sudah memanggil fungsinya di sini. Kalau sudah, tinggal kita buat saja fungsi init map ini di bawah fungsi show position. Init map, jangan lupa tadi parameternya ada dua, yaitu latitude pegawai dan longitude pegawai. Nah, isi daripada function ini ya, kita buat dulu di sini function. Nah, seperti ini ya. Isinya adalah yang ini. Jadi ini semua kita cut, teman-teman. Kita cut lalu kita masukkan di sini. Oke, sudah ya. Nah, sekarang latitude dan longitude, variabel latitude dan longitude ini sudah bisa kita pakai untuk mengganti value yang di sini. Ini jadi latitude pegawai, ini jadi longitude pegawai. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kalau sudah, kita coba reload. Oke, dan sekarang posisinya sudah berada di sini ya. Jadi sekarang posisi pegawai persis berada di posisi kantor, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya contohnya kita mau update ya untuk latitude dan longitude, atau misalnya coba kita ganti dulu ya. Coba kita ke sini. Setelah itu ini kita coba mungkin pindahkan dia ke sini. Kita update ya untuk latitude dan longitude kantor cabang. Oke, kita coba reload. Apakah dia berubah posisinya? Agak berubah sedikit ya. Nah, ini teman-teman bisa kecilin ya. Kalau misalnya lingkarannya terlalu gede, itu bisa dikecilin, teman-teman. Caranya di bagian radius itu kita tinggal kecilin aja. Contohnya kita buat angkanya 300 ya. Coba kita reload. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Atau kalau masih terlalu gede, bisa dikecilin lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah posisi pegawai dan ini adalah posisi kantor, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kita sudah berhasil ya, teman-teman, untuk melakukan marker ya untuk posisi pegawai dan posisi kantor saat ini. Nah, kita coba kembali lagi ke dokumentasinya. Kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini juga kita bisa kasih keterangan ya, teman-teman, semacam pop-up ya. Kalau misalnya diklik nanti akan muncul. Ya. Oke, kita coba buat seperti ini. Ini kita coba copy. Karena tadi kita menggunakan circle, maka ini kita coba copy. Setelah itu kita coba paste di sini. Dan ini contohnya kita ganti ya. Ini kita ganti jadi
lokasi Anda saat ini. Oke, kita coba reload. Dan kalau kita klik, maka muncul ya tulisan lokasi Anda saat ini. Oke teman-teman, silakan disalin ya. Kalau misalnya ada yang kelewat, bisa diulang-ulang lagi videonya. Oke, kita kembali lagi ke dokumentasi Leaflet.js-nya. Kita coba back ya. Nah, ini kita coba back. Setelah itu kita coba ke bawah dan kita coba yang ini teman-teman. Jadi tadi kan kita sudah coba dua marker ya, atau dua pin, yaitu circle dan pin marker seperti ini. Nah, kita bisa custom teman-teman. Untuk icon yang ada di sini itu kita bisa custom. Kita coba ke marker with custom icon. Nah, di sini kita coba lihat caranya bagaimana. Nah, ini dia caranya teman-teman. Cukup teman-teman copy saja yang ini. Oke, ini kita copy. Oke. Setelah itu kita coba paste di sini saja. Nah, kita paste di sini. Lalu setelah itu yang ini juga kita copy dan kita paste di sini. Nah, jadi teman-teman bisa mengcustom ya untuk iconnya. Mau gambar apa saja boleh. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan sebuah gambar. Silakan teman-teman cari saja gambar yang ingin teman-teman gunakan. Oke, kalau sudah ketemu nanti gambarnya simpannya di folder public ya. Teman-teman mau simpan di folder mana saja di dalam folder public ini bebas. Yang penting teman-teman harus simpannya di folder public. Kebetulan saya simpan di folder public, lalu asset, lalu images, kemudian di sini ada sebuah file namanya gedung.png. Jadi gedung ini kita bisa masukkan ke dalam map kita teman-teman, supaya dia bisa lebih interaktif. Begitu ya. Caranya bagaimana? Kita tinggal buka tag PHP Echo di sini. Kita buka tag PHP Echo. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu base URL. Oke, setelah itu kita kan tadi simpan ya, kita simpan dia di dalam folder ya, kita simpan dia di dalam folder asset /images, kemudian setelah itu nama filenya tadi adalah gedung.png. Kalau sudah ini kita copy saja, setelah itu kita paste di bawahnya. Ini kita samakan antara icon dan shadow-nya. Oke, kalau sudah kita reload. Oke, posisinya masih belum berubah ya. Coba kita cek dulu. Oh ya, harusnya ini sudah muncul. Nah, coba kita, ini ya sudah muncul ya teman-teman. Tapi dia munculnya di London ya, karena kita belum ubah koordinatnya. Tapi setidaknya untuk gambar gedungnya ini sudah muncul ya teman-teman. Jadi kita bisa tentukan untuk posisinya teman-teman. Posisi ininya ya, posisi koordinatnya di sini. Oke. Nah, ini kan yang kita ambil, yang kita custom itu adalah latitude dan longitude kantor ya. Jadi kita bisa copy saja yang ini teman-teman. Oke, sebentar. Nah, betul ya. Yang ini atau yang ini sama saja. Ini kan latitude dan longitude kantor ya. Kita bisa copy. Lalu setelah itu kita paste di sini. Nah, coba sekarang kita reload. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Oke, sudah muncul untuk posisinya. Nah, tapi di sini dia double ya. Gedungnya seolah-olah dua nih. Kenapa seperti itu? Karena tadi
kita buat icon dan juga shadownya gambarnya sama. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau buat shadownya berbeda, itu lebih bagus ya. Jadi gambar yang satunya itu, yang shadownya itu seolah-olah bayangan dari gedungnya. Itu teman-teman kalau mau buat seperti itu boleh. Kalau misalnya mau buat gambar siluet atau semacam shadow atau bayangan. Tapi ini untuk mempercepat, kita skip saja ya. Nah, jadi sekarang kita coba untuk samakan saja teman-teman. Jadi supaya seolah-olah dia ini ya, satu gedung. Gedungnya tidak dua, maksudnya seperti ini. Jadi kita bisa buat seperti ini saja. Untuk iconnya ini kita copy, lalu kita paste di shadow. Nah, kita buat seperti ini, coba reload. Oke, oh salah ya, coba sebentar. Atau yang ini ya. Icon yang ini kita copy lalu kita paste di sini. Oke. Setelah itu ini kita samakan saja dengan yang di atas. Kita buat seperti ini. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Tapi sekarang dia untuk markernya jadi dua ya, double seperti ini. Nah, tinggal kita hapus saja marker yang di atas tadi, kita tinggal hapus saja ya teman-teman. Nah, yang ini ya tadi ya, markernya, variabel markernya kita hapus saja, supaya dia munculnya hanya satu. Nah, oke, sudah muncul seperti ini ya. Oke teman-teman, silakan teman-teman kalau mau menambahkan atau mengcustom untuk gambar gedungnya di halaman admin, silakan di custom ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.